Om Swastiastu. Selamat petang saudara-saudara sedharma sekalian. Berbahagia sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga dalam kesempatan ini saudara-saudara sedharma semuanya senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, setiap orang tentu ingin hidupnya senang dan bahagia. Setiap orang selalu berusaha mengupayakan agar kehidupannya senang dan bahagia, bahkan meski harus dengan melakukan segala cara. Hal itu sah-sah saja, karena sejatinya hidup ini adalah penderitaan. Selama kita hidup, kita tidak bisa luput dari kesusahan dan penderitaan. Ambil sebuah contoh sederhana saja. Kita bangun tidur di pagi hari, kita harus membersihkan diri kita. Kita menggosok gigi kita, mencuci muka, mandi, berganti pakaian, sarapan, lalu menuju ke tempat kerja. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus dan selalu membersihkan diri setiap hari? Jawabannya adalah karena kita ingin diri kita nyaman. Dan rasa nyaman adalah bagian dari sebuah kebahagiaan. Lantas, apa jadinya bila hal itu tidak kita lakukan? Kita bisa bayangkan bersama. Bagaimana jadinya kalau kita tidak menggosok gigi? Nafas kita akan berbau. Mulut dan gigi kita akan tidak sehat. Sehingga lama-lama menyebabkan kita menderita karena kita sakit gigi. Atau mungkin misalkan kita berangkat kerja dengan tidak mandi terlebih dahulu. Badan kita akan berbau, gatal, dan kita dijauhi oleh rekan-rekan kerja yang lain karena tidak tahan dengan bau badan kita meskipun sudah disemprot parfum sekalipun, yang mana hal tersebut akan menyebabkan ketidaknyamanan dan kebahagiaan pun menjauh dari diri kita. Saudara-saudara sedharma yang budiman, dari contoh tadi dapatlah kita resapkan artinya bahwa untuk memperoleh kebahagiaan hendaknya dimulai dari melakukan hal-hal baik pada diri kita sendiri. Selanjutnya, sebarkanlah kebaikan itu kepada orang lain dan lingkungan di sekitar kita, sehingga kehidupan ini akan dilingkupi oleh kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, terkait dengan usaha untuk memperoleh kebahagiaan, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Mari kita simak bersama dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sedharma semuanya.
Dahulu kala, ada seorang pendeta yang hidup dan tinggal di sebuah pertapaan. Pendeta ini sangat bijaksana dan baik hati. Di depan pertapaan sang pendeta, tumbuhlah sebuah pohon yang sangat ajaib. Pohon itu apabila dipanjat, salah satu daun pada pohon itu akan berubah menjadi daun emas. Sesungguhnya si pendeta bisa hidup kaya dari pohon itu. Akan tetapi, sebagai seorang pendeta, ia sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Ia sudah tidak menginginkan kesenangan duniawi, melainkan hanya kebahagiaan sejati yang beliau tuju. Pada suatu hari, ada seorang tuan tanah datang berkunjung ke pertapaan sang pendeta. Si tuan tanah pun menghadap sang pendeta dan mengutarakan maksud kedatangannya. "Wahai pendeta, adapun kedatanganku kemari adalah untuk menghaturkan rasa hormat kepadamu. Selain itu, aku ingin membuktikan kabar. Apakah benar engkau memiliki pohon yang apabila dipanjat, maka sehelai daunnya akan berubah menjadi emas?" Terima kasih atas hormat yang engkau lakukan kepadaku. Mengenai kabar itu, memang benar adanya. Kau bisa lihat pohon yang tumbuh di depan itu. Menurut penglihatanku, itu hanya pohon biasa. Bolehkah aku membuktikan kebenarannya? Apa yang akan engkau lakukan bila telah membuktikan kebenarannya? Jika diperkenankan, aku akan memetik daun emas itu untuk kubawa pulang. Engkau telah memiliki kekayaan yang begitu banyak. Kenapa kau menginginkan daun emas pohon itu lagi? Aku ingin menjadi lebih kaya. Dengan kekayaan yang berlimpah, aku akan hidup senang dan bahagia. Baiklah, aku izinkan kau memanjat pohon itu. Tapi sebelumnya aku bertanya kepadamu, dapatkah kamu membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan? Maafkan aku, pendeta. Aku hanya orang bodoh yang tidak sepintar dirimu. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menjelaskannya? Kumohon, janganlah menguji kecerdasanku. Izinkanlah aku untuk memanjat pohon itu dan membuktikan kebenarannya. Baiklah, tapi aku menyarankan kepadamu, kendalikanlah kesenanganmu bila engkau menginginkan kebahagiaan. Betapa gembiranya hati si tuan tanah. Segera ia memanjat pohon ajaib itu. Ketika si tuan tanah berpijak pada salah satu dahan pohon, tiba-tiba sehelai daun yang ada pada dahan di atasnya berubah menjadi daun emas. Betapa terkesimanya si tuan tanah melihat hal tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun segera memetik daun emas itu dan memasukkannya ke dalam tas kantung yang ia ikatkan pada pinggangnya. Belum habis kegembiraan hati si tuan tanah, tiba-tiba ia melihat pada sebuah dahan di atasnya lagi, daun pohon itu berubah menjadi daun emas.
si tuan tanah bersorak gembira. Ia segera memanjat pohon itu lebih tinggi supaya bisa memetik daun emas itu. Baru saja si tuan tanah memetik daun emas itu, pada dahan yang lebih di atas lagi terlihat juga sehelai daun emas. Astaga, alangkah beruntungnya aku hari ini. Begitu banyak daun emas yang bisa kupetik. Sebentar lagi, aku akan jadi bertambah kaya. Akan kupetik lagi daun emas itu. Bila perlu, seluruh daun yang berubah menjadi daun emas akan kupetik semuanya. Sampai pohon ini tidak berdaun lagi. Si tuan tanah pun memanjat lebih tinggi lagi, supaya bisa memetik daun emas itu. Ia tidak sadar bahwa ia telah memanjat sampai hampir di ujung pohon. Dahan yang ia pijak pun hanya dahan-dahan kecil. Akibatnya, dahan pohon itu tidak mampu menahan beban tubuh si tuan tanah. Belum sempat tangan si tuan tanah memetik daun emas itu, dahan yang ia pijak tiba-tiba patah. Tubuh si tuan tanah terjatuh berkerosakan, terpelanting dan berbenturan pada dahan-dahan sampai pada akhirnya ia terjerembab bergedebukan di tanah yang berdebu. Aduh, sakit. Tolong, aduh. Si tuan tanah mengerang dan meringis menahan sakit pada sekujur tubuhnya. Sang pertapa pun mendekati si tuan tanah yang kesakitan dan berlumur debu. Aku melihatmu memetik beberapa daun. Kamu pasti melihat bahwa itu adalah daun emas. Iya benar. Aku melihat itu. Semuanya daun emas. Padahal aku melihatmu hanya memetik beberapa helai daun biasa saja. Benarkah itu? Coba kau lihat di dalam kantungmu itu. Si tuan tanah lantas mengeluarkan daun-daun yang ia petik dari dalam kantungnya. Ternyata benar, itu hanyalah daun-daun biasa. Si tuan tanah pun kebingungan tidak mengerti. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal aku begitu yakin telah memetik daun-daun emas. Aduh, bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini, pertapa? Dengarlah olehmu. Daun pertama yang kau petik memang daun emas. Tapi kamu tergoda oleh daun yang kau lihat sebagai daun emas juga. Sehingga daun emas yang pertama kau petik menjadi tak berarti lagi. Kau melihat begitu banyak sesuatu yang menarik. Lalu, kau berusaha keras untuk mendapatkannya. Padahal, kau tidak memerlukannya. Kau begitu mengikuti keinginanmu yang mengakibatkan kau kehilangan kebijaksanaan dan akhirnya terjatuh. Kurasa kau bisa mengerti sekarang tentang pertanyaanku yang membedakan kesenangan dan kebahagiaan. Aku tetap tidak mengerti. Dengarkan aku. Jika hanya kesenangan menjadi keinginanmu, maka hidupmu hanya kau gunakan untuk bersenang-senang saja.
Padahal dalam kesenanganmu itu, belum tentu kau merasakan kebahagiaan. Bahkan, kau tidak sadar bahwa itu akan menjatuhkan dirimu. Kau tidak akan pernah merasa tentram dan puas akan kehidupan seperti itu. Si tuan tanah hanya bisa terbengong mendengar kata-kata sang pertapa yang baginya sama sekali sulit untuk dipahami. Saat itu, yang bisa ia lakukan hanyalah terlentang di atas tanah berdebu sambil menahan rasa sakit pada sekujur tubuhnya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita ambil maknanya, bahwa hendaknya janganlah terlalu berlebihan dalam mengejar kesenangan. Membuat hidup senang itu penting, tetapi kesenangan itu harus diupayakan agar dapat memberikan kehidupan yang tentram dan damai, bukan sebaliknya kesenangan yang menyengsarakan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.